pemimpin dan pembesar, dan juga ada mengenai comfort zone. Pertanyaan saya adalah bagaimana secara internal menciptakan supaya setiap individu ini keluar dari comfort zone dan bisa secara terus-menerus menciptakan suasana seperti itu supaya adanya motivasi atau dorongan untuk terus-menerus bergerak. Kalau memang nyaman terus, ya ini khawatir nanti akan terlena dan gerakannya akan lambat. Ya, itu pertanyaan saya, satu itu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah Pak Wiranto kan sudah mencapreskan Pak ya. Apakah komposisinya itu sudah fix atau belum? Kalau belum fix, saya mengusulkan wakilnya Pak Syahrial, Pak. Kemudian akhir-akhir ini beberapa pemilihan terakhir itu kita dapatkan pemimpin-pemimpin yang berhasil terpilih karena popularitasnya yang tinggi dan mengakibatkan elektabilitasnya tinggi juga, bukan disebabkan oleh kapabilitasnya ataupun integritasnya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Nah, untuk masalah popularitas itu tentu banyak sekali media yang berperan, baik itu media cetak, media televisi, dan media-media yang lainnya. Dan kalau kita telusuri lagi, ternyata media-media itu banyak di belakangnya banyak sekali konglomerat-konglomerat yang punya saham di situ. Ditakutkan nanti pemimpin yang terpilih karena hasil popularitas tadi, maka tidak akan bisa konsentrasi untuk membangun bangsanya, mensejahterakan rakyatnya, tapi membalas budi kepada konglomerat-konglomerat dari media-media yang telah mempopularitaskan namanya. Karena kalau hanya bermodal popularitas, maka bangsa Indonesia tidak bisa menjadi the next China atau the next Korea, hanya bisa menjadi the next Filipina. Jadi presiden terpilih karena terkenal, jadi artis, begitu bisa jadi presiden. Nah, bagaimana bisa menghindari supaya kita bisa terhindar dari fenomena ini dan bisa memilih pemimpin yang betul-betul ingin mensejahterakan rakyatnya dan memajukan bangsanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Tadi Bapak sampaikan mengenai persaingan global, kemudian semangat kepahlawanan yang sudah tumbuh di para pendahulu kita. Kalau melihat kondisi hari ini, mungkin sama-sama kita tahu bahwa pemuda-pemuda kita hari ini ataupun generasi muda ya, sudah mulai tergerus semangat patriotismenya, kebangsaannya dan sebagainya. Bahkan tidak bangga dengan negeri sendiri. Kalau kami melihat ini mungkin karena faktor masalah globalisasi. Yang ingin saya tanyakan sebagai Bapak nanti akan menjadi pemimpin bangsa tentunya, apa yang harus dilakukan untuk bisa menumbuhkan jati diri bangsa yang utuh sebagaimana cita-cita para pendahulu kita. Dan yang kedua, menumbuhkan patriotisme dan bangga dengan bangsa Indonesianya. Karena kalau kita lihat segala aspek kehidupan yang ada sekarang ini, apakah itu produk ya ataupun kebutuhan sehari-hari, kita sudah lebih cenderung ya, bangga dengan produk-produk asing. Jadi pertanyaan saya adalah, apa kira-kira program Bapak bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangga dengan produk sendiri, bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebagai negara tetangga, contoh saja di Malaysia, hampir jarang kita temui produk-produk luar negerinya, produk Jepang misalnya. Kalau di Indonesia ini produk mana saja ada, seluruh dunia ada di Indonesia ini. Contoh mobil saja, mereka lebih kuat untuk menguatkan produksi dalam negeri.
Ya mungkin itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu salam sejahtera. Terima kasih atas kedatangan Pak Wiranto ya. Sebenarnya Pak Wiranto salah satu idola saya pada waktu masih pasangan sama Pak Yusuf Kalla, beliau dari Sulawesi Selatan. Tapi meskipun Bapak bukan lagi pasangan Pak Yusuf Kalla, kami tetap bangga dengan Bapak, dengan track recordnya bersih, dan kami tetap tidak peduli dengan peristiwa 98 Pak ya, peristiwa HAM kayak gitu ya. Kita nggak cerita istilahnya don't look back, tetapi in the future gitu ya Pak. Sebenarnya permasalahan kita seperti di media, pertama adalah korupsi begitu ya. Ini paling susah sekali diberantas gitu ya. Menurut Friedman, sosiolog dari Harvard mengatakan, pertama adalah mulai dari birokrasi, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah culture. Yang mohon maaf mungkin kita sama-sama belajar hukum gitu. Yang permasalahan kita mulai dari mana Pak? Apakah di birokrasinya, sistem atau culture gitu ya? Kita nggak mengatakan bahwa korupsi itu adalah bagian dari budaya, karena itu bukan budaya gitu ya. Itu permasalahan dari karakter, dan kembali lagi persoalannya adalah the leader. Sebagaimana apa yang pernah Perdana Menteri Cina mengatakan, buatlah 1000 peti mati dan kasih saya salah satunya apabila saya melakukan itunya. Yang kedua, Perdana Menteri Korea pada waktu Piala Dunia tahun 2002, pada waktu Korea masuk semifinal 3-4 waktu itunya lawan Turki kalau tidak salah, dan Perdana Menteri Korea masih tegak berdiri manakala anaknya pada waktu itu ada persoalan dengan manipulasi dengan para konglomerat di Korea gitu ya. Itu contoh. Dan persoalan yang berikutnya adalah pendidikan. Kita belum sampai mengeluarkan dana pendidikan 20% sebagaimana undang-undang dasar. Ketenaga kerjaan kita juga lemah di dalam hal pembiayaan ketenaga kerjaan. Salah satu departemen yang paling terendah yang kami tahu adalah tenaga kerja. Satu sisi kita adalah dihina oleh tetangga kita adalah bangsa kuli, tetapi satu sisi mereka tidak lihat masih banyak Habibie yang lain yang tidak bisa kembali dari Dortmund Jerman, dari Belanda, dari Perancis apa semuanya, oleh karena tidak diapresiasi kembali apabila di Indonesia berkarya. Yang berikut adalah ekonomi kerakyatan dan kreatif. Benar, mengapa? Karena regulasi yang mengatakan ada kong kali kong, saya ngomong kasar aja kayak gitunya, antara pemerintah dengan para ATPM yang ada mendatangkan importir kendaraan, dan itu terjadi di Arab Saudi, tetapi itu regulasinya lain, sehingga kendaraan-kendaraan untuk di lokal itu tidak bertumbuh seperti yang dilakukan di India mobil Tata dan di Malaysia yaitu Proton Saga. Yang berikut adalah termasuk ekonomi kerakyatan, karena kita tidak menunggu kembangkan ekonomi kerakyatan regulasi itu, sehingga reok apa diakui oleh Malaysia, batik kita di Malaysia. Jangan terlalu banyak Pak. Ya baik. Ya, pertanyaannya Pak, apabila misalnya Bapak jadi presiden nantinya, kira-kira mulai dari mana yang harus dilakukan? Sistem kah, birokrasi, atau culture itu sendiri gitunya? Nah, ya baik, makasih Pak. Oke, teks silakan. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Atma Putra dari Bengkulu, Pak. Dari mana? Dari Bengkulu. Ketika kita melihat permasalahan bangsa, begitu banyak sekali masalah yang seharusnya kita urang, dari mulai pendidikan, tenaga kerjaan, dan lain sebagainya, sampai sekarang banyak permasalahan TKI di Arab Saudi, ada juga TKI yang hampir dihukum mati di Malaysia dan sebagainya. Ini banyak hal yang terjadi. Ada juga permasalahan korupsi dan lain-lain. Berikutnya adalah terkait dengan kepemimpinan juga nih Pak. Banyak diskusi-diskusi yang dilakukan mengatakan bahwa di Indonesia kos politiknya terlalu tinggi Pak.
ketika kita ingin mengadakan pilkada, seorang yang mencalonkan jadi gubernur, wali kota itu mengeluarkan kos yang sangat tinggi. Ketika beliau tidak punya kos, beliau cari support dana, sehingga menyebabkan koruptor-koruptor seperti yang Bapak sebutkan, ada 17 gubernur dan sekian bupati tadi. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang wacana perubahan pola pemilihan gubernur dan wali kota yang dikembalikan lagi ke DPRD yang sudah diwacanakan? Apakah ini cukup efektif menurut pandangan Pak Wiranto untuk bisa memberantas mengurangi lah paling tidak korupsi? Berikutnya adalah tentang politik dinasti, Pak, yang saya juga cukup tertarik karena ini juga terjadi di Provinsi Bengkulu. Ketika itu ada gubernur Agus Rin, adiknya anggota DPD, sekarang jadi wakil gubernur, istrinya jadi ketua salah satu parpol. Nah, ini seperti apa pandangan Pak Wiranto tentang ini, dan apakah nanti ketika Pak Wiranto menjadi presiden berkomitmen untuk tidak juga melakukan hal yang sama seperti yang lainnya? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Yon Pak, dari Tangerang, Banten. Kami orang Banten sangat resah dengan nanti ada pertanyaan saya. Yang pertama Pak, kita sangat merindukan bagaimana ada pemimpin yang bisa melakukan perubahan, yaitu pertama tegas, adil, dan tentunya jujur. Nah, apa yang Bapak lakukan jika jadi presiden untuk mencapai hal tersebut di atas? Itu pertama. Yang kedua adalah apa yang Bapak lakukan dengan keadaan Banten yang dari dulu terkenal dengan pemerintahan dinasti, yang sekarang sedang meriah di media dengan hot-hotnya atau apalah ya. Yang ketiga, jika Bapak jadi presiden, karena tadi saya kan macan gitu ya, mudah-mudahan oke lah 1, 2, 3, 4 sebagai awalan, mudah-mudahan kelima jadi beneran kan gitu Pak ya. Tentunya kami Pak, kami sangat berharap bagaimana dengan adanya pengangguran yang begitu besar atau merajalela di mana-mana, tidak ada salahnya kalau yang di samping kiri Bapak ini dijadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak, ya, supaya pengangguran ini bisa diminimaliskan gitu Pak ya. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak tadi punya singkatan STMJ, saya juga punya singkatan nih Pak, STMWS. Nah, satukan tekad menangkan Wiranto Syahrial. Terima kasih. Assalamualaikum Langsung Pak, ada tiga orang Pak. Ini sesi terakhir ya. Makin malam makin seru. Syahrial ini anak buahnya hebat. Yang pertama, bagaimana kita keluar dari comfort zone ya. Memang ini tidak mudah. Tidak mudah karena memang itu nikmat sekali Pak. Pemimpin kalau sudah punya satu fasilitas dan berbagai hal yang membuat dia terlelap ya dalam posisi itu, memang agak sulit untuk dia keluar dari jebakan itu. Tapi begini, saya katakan tadi bahwa ini tetap tergantung pada para pemimpin, terutama pemimpin puncak. Saya kira di Indonesia, karena kita masih masuk dalam satu konsep paternalistik. Paternalistik itu berarti follow the leader. Bagaimana sang pemimpin kan, masyarakat itu masih masyarakat menurut sebenarnya. Karena itu maka kembali tadi bahwa 2014 kita harus kata kita itu pemimpin-pemimpin yang sadar betul, yang sudah selesai dengan dirinya, harus mampu merebut posisi itu, merebut posisi sebagai pemimpin, dan dia akan memberi contoh teladan untuk tidak kemudian bermetamorfose, berubah menjadi pembesar dan penguasa. Ya. Karena yang suka comfort zone itu kan kalau sudah berubah ke pembesar penguasa, maka ingin pertahankan itu jabatannya itu sepanjang masa kalau bisa, atau the political dynasty, ya, masuk politik dinasti kalau bisa.
Tapi kalau yang menjadi pemimpin ada pemimpin yang sadar betul bahwa pemimpin itu pengabdian, pemimpin itu adalah pelayan rakyat, maka conversion itu kan hilang dengan sendirinya. Jawabannya cuma itu, nggak ada lain. Karena itu ya mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu betul-betul mempunyai STMJ itu, mempunyai satu behavior, perilaku yang merakyat betul, yang dapat memberikan contoh teladan bagi pemimpin yang lain. Sebab kalau seorang Presiden Republik Indonesia atau negara non presidensial ini ya, mempunyai satu tabiat, perilaku, sifat-sifat yang terpuji, dia akan mewarnai betul, Pak, mewarnai para pemimpin lain. Saya misalnya sudah memikirkan bahwa untuk mengurangi korupsi itu presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati harus dibebaskan dari kegiatan sebagai pengurus partai politik. Jangan difungsi ABRI dulu saya hapuskan, sekarang ada difungsi birokrasi. Birokrasi melangkap pengurus partai politik, itu merupakan sumber korupsi. Karena partai politik pasti menjadikan dia instrumen atau ATM untuk partai. Itu sudah pasti. Yang disetor 1/10 yang 9/10 masuk kantongnya untuk konversi tadi, untuk status quo. Nah, inilah yang kemudian merusak semua sistem yang berlaku di Indonesia. Kembali tadi bahwa harus direbut kepemimpinan STMJ untuk pemilu 2014, baru kita bisa keluar dari konversi. Pak Darmawan sudah fix belum sih? Ya, saya punya pasangan itu sudah fix, sudah sehidup semati lah gitu ya. Ya, sebab kita harus konsisten. Mengapa saya mendeklarasikan diri? Karena kecuali itu juga amanat Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 2, dikatakan di sana bahwa presiden dan wakil presiden ya, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi memang bagus, amanat undang-undang itu bagus, karena dengan adanya pasangan presiden wakil presiden itu sudah diusulkan jauh sebelum pemilu, maka rakyat bisa melihat secara gamblang siapa sih calon presiden dan calon wakil presidennya. Apakah mereka pasangan yang serasi? Apakah mereka betul-betul ya katakanlah mempunyai satu kompetensi yang saling mengisi, yang kompak? Apakah punya integritas yang cukup? Apakah punya track record yang kira-kira memadai untuk memimpin negeri ini? Jadi banyak waktu rakyat untuk bisa menilainya. Kalau gonta ganti sudah niatnya sudah nggak betul ya, kalau gonta ganti pasangan. Tetapi kalau kemudian harus menunggu dulu pemilu legislatif yang biasa yang lazim itu tanggal 9 April pemilu legislatif dilaksanakan, Pak, baru dihitung kan. Berhitung itu kan 1 bulan biasanya ya. April dilaksanakan pemilu legislatif, Mei baru selesai perhitungan, baru siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa mendapat berapa, baru mereka melakukan satu bargaining untuk memasangkan presiden dan wakil presiden. Pertama, hanya punya waktu kira-kira kan Juli kan, April, Juni, Juli, hanya kira-kira ya 2 bulan ya sampai untuk bisa mengenalkan pasangan kepada masyarakat. Yang kedua, biasanya ada bargaining di situ. Pembagian jatah menteri, pembagian kewenangan presiden dan wakil presiden, itu semua menyalahi undang-undang sebenarnya. Oleh karena itu, kembali tadi jawaban saya yang sudah fix, kalau menang ya biar aja nanti kita melihat. Popularitas selalu tergantung media, betul. Saya alami, saya sudah punya pengalaman dengan nanti 3 kali saya ikut pertandingan tingkat nasional. Dengan konvensi partai Golkar berarti 4 kali.
punya pengalaman calon. Jadi kalau ada sebutan macan, saya lah gitu, ya, mantan calon. calon terus jadi mantan calon kan macan, menakutkan itu. Nah, itu. Ya, oleh karena itu sebenarnya berbicara masalah ketergantungan tadi, dan kalau sekarang kita katakan bahwa media itu milik konglomerat, ya. Kemudian kalau si pemenang ditakutkan balas budi kepada konglomerat, ya. Lalu bagaimana ini? Bagaimana supaya tidak seperti itu? Tidak gampang. Mengapa? Karena sebenarnya kita dari awal sudah salah. Ada orang tua kita bilang kalau kita sudah salah jalan, kembalilah ke pangkal jalan untuk menyusun kembali jalan kita yang benar. Artinya apa? Artinya kita masuk satu sistem pemilihan one man one vote, direct election from the people, pemilihan langsung dari rakyat, demokrasi yang paling murni. Nah, persyaratannya sangat ketat, Bapak Ibu sekalian. Saya dalam hal ini sepakat dengan Profesor Budiono, Pak Pres kita, pada saat pertahanan guru besar di Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan bahwa satu negara bisa selamat dan bisa menjalankan demokrasi dengan baik kalau dia sudah masuk atau melewati zona keamanan ekonomi untuk demokrasi. Artinya apa? Kalau pendapatan per kapita sudah lebih dari 6.600 US dollar per kapita, maka demokrasi bisa berjalan dengan baik. Mengapa begitu? Ya karena masyarakat kalau pendapatannya sudah 6.600 US dollar per kapita, berarti itu sudah masyarakat yang makmur, masyarakat yang berkecukupan, masyarakat yang sudah cukup cerdas kalau punya pendapatan seperti itu, di atas itu. Dan barulah demokrasi bisa jalan. Karena si rakyat ini tidak dapat disogok dengan 50.000, 100.000, kemudian nurut siapa yang ngasih uang. Tetapi saat ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, memang belum seperti itu. Masih banyak istilah money politik, masih banyak istilah serangan fajar. Di daerah Brebes Tegal ada satu TPS pada saat pilkada, itu rakyatnya tidak ada yang datang, hanya satu orang yang datang ke bilik suara. Lalu tetangganya ditanya, kenapa pada gak datang? Ya kami tunggu serangan fajar, gak ada Pak tadi pagi. Jadi karena gak ada serangan fajar, maka gak datang ke TPS. Betapa ya, menyedihkan suasana seperti ini. Tapi ini sudah kejadian sekarang. Amerika sekalipun belum berani, Jerman belum berani, ya, masih sistem listrik. Dan kita sudah berani. Karena itu, ya mari kita berdoa hal ini. Ya. Mudah-mudahan para pemimpin yang terpilih nanti siapapun tidak berutang kepada konglomerat, tapi balas budi ke rakyat yang memilihnya, bukan balas budi kepada konglomerat yang membiayainya. Mudah-mudahan. Walaupun gejala-gejalanya sudah ada, gejala-gejala tidak beres itu ada, maksud saya. Makanya kita harus banyak berdoa. Tapi yang pasti saya justru mengharapkan kalau saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, ya, saya ceramah di beberapa universitas, saya menganggap bahwa mereka lah agent-agent pencerahan, ya, yang mencerahkan kepada rakyat sekelilingnya, kepada komunitasnya. Ayo kita pilih yang benar. Ayo kita pilih pemimpin rakyat dan calon besar dan penguasa kan. Generasi muda kita tergerus oleh budaya luar karena globalisasi memang menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan, apalagi globalisasi sudah membangun satu kondisi borderless, ya, atau katakanlah menjadi satu global village. Satu desa yang
sama sekali tidak ada batas satu dengan yang lain dan pengaruhnya sangat kuat kalau hanya satu desa. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pengaruh global terhadap budaya Indonesia yang kemudian bisa mengubah perilaku dari pemuda kita yang tidak lagi menghormati budaya sendiri, sedangkan negara lain yang mampu melakukan itu seperti Malaysia, Jepang, ya, kita melihat bahwa mereka sangat teguh pada budaya walaupun mereka telah masuk ya, dalam suatu negara yang sangat modern. Dan di sini peranan pendidikan. Saya setuju kalau di sini pusatnya adalah atau pusat mempertahankan budaya itu adalah pendidikan. Dan pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang direncanakan dengan baik. Pendidikan yang diinspirasi oleh para pemimpin yang betul-betul sangat memperhatikan masalah budaya kita ini. Pendek kata begini, saudara-saudara sekalian. Warna budaya, kalau kita belajar manajemen, budaya organisasi, budaya komunitas, itu tergantung pada sang pemimpin. Saya punya satu contoh. Waktu saya menjadi anggota Kostrad, ya, saya masih pangkatnya kapten. Ya. Saya berada di Jawa Timur. Waktu itu Panglima Kostrad namanya Leo Lopolisa, masih ingat saya? Mayor Jenderal Leo Lopolisa ya, dari Ambon, keras kan. Dia mengatakan olahraga seluruh Kostrad adalah taekwondo. Taekwondo itu dari Korea. Saya ikut taekwondo, ikut tendang-tendangan itu sampai dan satu di Surabaya. Latihan dari awal saya budayakan semua harus taekwondo. Begitu Panglima datang demonstrasi taekwondo. Kalau nggak bisa demonstrasi dihukum keras. Semua takut dan semua latihan taekwondo itu kebanggaan Kostrad. Suatu saat Panglima Kostrad Leo Polisa pensiun diganti yang baru Wiyogo Atmo Darminto. Panglima Kostrad, maaf bukan, Ismail, Mayor Jenderal Ismail. Sebenarnya apa? Bukannya silat. Betul. Semua Kostrad sekarang harus silat. Jadi dari TNI saya belajar silat. Mudah sekali ganti. Asal pemimpin yang memerintahkan, apalagi presidensial. Nah, bagaimana kebijakan sang pemimpin akan mewarnai perilaku bangsa. Kalau mengatakan kita kembali ke budaya sendiri, buah budaya asing, mulai dari pendidikan, ya, dari televisi, melalui media-media yang lain, semua ya, mencintai budaya sendiri, digelorakan, pasti berubah. Tapi kalau pemimpinnya nggak paham dan tadi nggak peduli, nggak tahu masalah, nggak tahu solusi, ya sudah bablas angin ini, ya, masuk lagi ke budaya nggak jelas begitu. Ya, saya kira kembali tadi bahwa bagaimana kehendak pemimpin itulah yang memberi warna terhadap budaya kita, termasuk membentengi para pemuda kita terhadap budaya asing. Ini. Sehingga karena sudah malam kita buka sesi terakhir 2 menit saja. Ini silakan untuk 2 orang saja. Wah, sudah salam berbeda ya. Luar biasa Pak Usman, boleh satu lagi ke depan ya. Nah, silakan. Atau boleh begitu ya. Langsung dia 3 berdiri memanjang gitu di situ. Yang bertanya berbaris itu. 3 Pak. Singkat-singkat ya bersama. Luar biasa bertanya. Nama malam, nama anak di kerajaan aja. Yang bertanya berbaris itu ya. Terima kasih Pak Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kedatangan Pak Wiranto ya.
Sebenarnya Pak Wiranto salah satu idola saya pada waktu masih pasangan sama Pak Yusuf Kalla. Dia dari Sulawesi Selatan. Tapi meskipun Bapak bukan dari pasangan Pak Yusuf Kalla, kami tetap ini bukan jalan pendapat, ini fit and proper test kalau ya nggak apa-apa ya, coba kita tanyakan semangatnya seperti itu ya. Ini pertanyaan sungguh sangat berat ya, karena permasalahan bangsa yang sudah begitu akut ya dapat kita selesaikan hanya hitungan menit. Itu kan luar biasa, melebihi 9 menit dengan geraha atau istana pasti. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita namanya saja kita akan sudah berpendapat, sehingga pendapat saya juga belum tentu benar. Ya, barangkali juga banyak pendapat lain yang belum dikemukakan, tapi bisa juga sangat luar biasa bisa terjadi seperti itu. Masalah korupsi ya, ini ada, katakan tadi ada 3 hal yang cukup dominan ya, apakah sistem, apakah birokrasi, atau culture. Saya tambahkan lagi, apakah hukum, apakah keteladanan dari sang pemimpin. Kalau sistem itu tidak mungkin bisa mencegah terjadinya korupsi, karena begini, saya sudah pelajari cukup lama. Kita berkali-kali mengubah sistem dengan harapan bisa mengurangi korupsi. Tapi kalau behavior tadi, sikapnya memang sikap untuk korupsi, sistem apapun diubah, undang-undang apapun diubah, peraturan apapun diubah, itu tidak untuk ditaati, tapi untuk disiasati. Ini benar. Di Indonesia ini undang-undang bukan ditaati, tapi disiasati. Ada juga. Nanti ya, peluang-peluangnya ada. Betul. Banyak sekali caranya, canggih sekali. Hanya yang ketangkap juga akhirnya cukup banyak, tapi yang nggak ketangkap banyak lagi sebenarnya. Betul. Nah ini kalau sistem yang hanya kita andalkan untuk mencegah korupsi pasti tidak bisa. Ya. Apakah birokrasi, misalnya saja ya, kita mengubah job description atau kita memberikan insentif yang lebih banyak juga tidak bisa. Orang sifatnya tidak ada puas-puasnya, ditambah gajinya dengan harapan tidak kekurangan, tetap aja masih ingin. Hari ini tidak bisa beli mobil, dia korupsi. Akhirnya dikasih gaji untuk bisa beli mobil. Tapi mobil yang tadinya ya mobil Karimun misalnya, dia kepengen punya mobil ya, CR-V ya lebih tinggi lagi. Nanti dikasih insentif yang sudah bisa beli CR-V, pengen lagi ya sekaya menteri beli Camry. Ini nggak akan mungkin ada puas-puasnya. Oleh karena itu ya ini masalah culture, dan saya katakan bahwa culture itu sebenarnya kan satu kebiasaan yang terus-menerus dan sudah masif kemudian menjadi culture. Dan kalau kita berbicara jujur, ini korupsi sudah hampir masuk dalam culture. Tidak hanya birokrasi yang korupsi, tukang parkir pun korupsi. Yang disetor nggak seperti yang dia dapatkan, karena kebutuhan tadi. Oleh karena itu sebenarnya kalau saya lebih condong kepada pertama hukum, yang kedua teladan. Manusia pada hakikatnya takut dengan hukuman yang keras, tegas, dan tidak pandang bulu. Saya contohkan misalnya ya, kita masuk dalam satu paradigma baru di mana kita mengizinkan atau dengan mudah untuk menghukum mati para koruptor, dan saya setuju. Ya. Maka koruptor atau calon koruptor yang mulai menghitung bagaimana proses korupsinya, hasil korupsinya, dan sisa korupsinya kalau kemudian ditahan, dihukum, itu sudah tidak lagi bisa berhitung tak harus dihukum mati. Kalau nggak dihukum mati mereka bisa berhitung, saya akan korupsi kira-kira pendapatan saya 100 miliar. Ya.
untuk proses di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan kira-kira habis sekian. Saya masuk penjara untuk biaya saya izin berlibur tiap Sabtu, Minggu, Senin pulang itu sekian. Saya dihukum kira-kira sekian. Sisa keluar dari hukuman masih sisa kira-kira 50%. Korupsi dia. Karena hitungannya jalan. Hitungan itu karena realitasnya begitu. Tapi kalau hukuman mati, hitungannya nggak jalan semua. Nggak jalan dihitung gimana. Saya korupsi sekian, wah yang nikmati bini muda gue, nggak jadi korupsi dia Pak. Makanya kembali tadi hukuman yang tegas tanpa pandang bulu itu harus dilakukan. Saya sudah seandainya ya berada saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin negeri ini, pertama kali 100 hari pertama saya akan membuat khusus penjara di satu pulau yang agak jauh sana untuk para koruptor, bukan dititipkan di penjaranya Brimob, dititipkan di Polda, dititipkan di penjara KPK, enggak ke sana dulu. Itu pasti sudah menakutkan. Bukan kejam, tapi saya katakan bahwa kita kejam terhadap koruptor. Karena apa? Koruptor itu kejam terhadap ribuan orang yang dirugikan akibat korupsinya. Orang mengatakan Pak itu kok kejam sekali sih? Bunuh orang, umur orang itu kan karena Allah. Itu dulu banyak orang mati ya karena korupsi salah satu orang ini. Lebih baik dimatikan aja supaya mencegah orang banyak mati. Jadi kembali tadi hukum. Kemudian masalah pemimpin sebagai teladan. Bapak Ibu sekalian, ini terlepas dari partai. Saya sudah punya konsep hati nurani. Saya jalani betul 4 tahun saya menjalani masalah hati nurani. Hati nurani itu adalah sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan Allah kepada setiap manusia. Begitu si janin 4 bulan dalam kandungan ibu mulai diberikan roh oleh Allah, saat itu pula dia sudah diberikan hati nurani oleh Allah. Dan hati nurani itu kalau kita bicara hati nurani itu sumber segala sumber kebenaran, kemuliaan, kejujuran, kebenaran. Agama apapun kalau kita lihat begitu bicara hati nurani itu sesuatu yang tidak nampak, tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tetapi ada dalam kedalaman tubuh manusia dan begitu indahnya dia. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa ada satu serupa daging dan tubuh manusia. Kalau dia yang baik, manusia itu baik; dia yang buruk, manusia itu buruk. Itu dalam hati. Itu baru hati, tapi di dalamnya ada hati nurani yang membawa orang selalu kepada kebaikan. Maka, kalau ajaran hati nurani ini sudah merasuk kepada para pemimpin, maka dia akan terbebas dari korupsi pasti. Tidak hanya korupsi, perbuatan tercela, perbuatan kesewenang-wenangan. Mengapa? Karena begini, teorinya adalah kalau otak ini kan pusat berpikir, tapi resultnya, hasilnya pasti untung dan rugi, untung atau rugi. Dan sayangnya kita dari mulai SD, SMP, SMA, sampai universitas yang dilatih hanya otak dulu. Kebanyakan hanya otak. Beberapa perguruan tinggi juga sudah mengajarkan akal dan moral. Tapi kebanyakan otak. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Nanti SMP mulai aljabar, ya. Kemudian SMA nanti mulai diferensial, integral, terus otak terus. Sehingga pada saat dia sudah tua dan menjabat sesuatu, maka otaklah yang dominan. Dan otak selalu mencari untung rugi. Tatkala untung rugi ini kemudian diaplikasikan, maka bisa korupsi. Maka bisa mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Saya pikir Nasaruddin itu yang sekarang menjadi terhukum, seandainya dia menggunakan hati nuraninya, saya yakin dia tidak akan korupsi. Kalau dia sudah membuat perhitungan, si otaknya dia membuat perhitungan, saya akan potong sekian persen dari setiap proyek
untungnya sekian, untuk nanti ini, untuk itu. Dia otak semua main. Tapi dia lupa bahwa dia konfirmasi ke hati nuraninya, sumber dari salah dan benar, baik dan buruk. Kalau dia kemudian konfirmasi ke sana, maka hati nurani akan mengatakan, jangan begitu, itu dana pembangunan untuk rakyat, jangan diambil, jangan ditilep. Dia pasti tidak melaksanakan itu. Dan kembali tadi, konsep yang paling tepat sebenarnya adalah bagaimana kita kembali menggunakan hati nurani dalam nahoda kehidupan kita, apalagi sebagai seorang pemimpin. Itu pasti cesplong. Kos politik kita tinggi, sehingga banyak kemudian mencari support, dan salah satunya adalah korupsi. Betul sekali. Kos politik di Indonesia tinggi sekali. Saya ikut membidangi bagaimana kita lari kepada atau keputusan kepada one man one vote, ikut membidangi. Saya masih menjadi salah satu menterinya Pak Habibie. Ya, saya ikut dalam sidang kabinet. Konsepnya waktu itu begini. Tatkala pemilihan kepala daerah itu yang milih anggota DPRD, maka dengan mudah money politik terjadi. Ya. Karena jumlahnya hanya sedikit, tidak sampai 100. Jadi permainan mudah, ya. Gampang. Maka konsepnya, kalau hanya sedikit begini, money politik ini merajalela. Udah biar langsung aja dari rakyat, biar kalau nyogok, biar rakyat semuanya, nggak mungkin itu. Begitu. Konsepnya itu seperti ini. Lu udah sekalian rakyat aja, langsung one man one vote, nggak mungkin mereka bisa ya, money politik. Tapi ternyata mungkin. Itu susahnya di situ. Lalu kembali sekarang ingin kembali ke itu, waduh, ini terlalu berat ini, the high cost. Maka kembali saja ke DPRD. Ini berarti kita ada bicara sistem. Bagus sekalian, sistemnya seperti apapun, kalau akhlak dan moral, kelakuan manusia yang tidak diubah, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah. Problemnya adalah bagaimana kita mengubah akhlak dan moral bangsa ini untuk tidak berjiwa korup dan tidak sokok menyokok. Kembali tadi, hukum dan keteladanan. Karena itu saya agak kemarin ya, agak pesimis ya, terus terang memang abstain kembali ke DPRD atau tidak, itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan menurut saya menambah masalah karena kita kembali pada saat belum diubah ke one man one vote. Ya. Karena money politik akan lebih mudah. Maka kembali tadi justru akhlaknya yang harus diubah dulu. Tadi katanya bagaimana melaksanakan perubahan akhlak dan moral, bukan perubahan sistem. Caranya gimana? Hukum, keteladanan. Baik. Politik dinasti bagaimana? Apakah Pak Wiranto berkomitmen kalau terpilih nanti tidak politik dinasti? Bapak sekalian, saya sudah bagi buku, ada di tulisan saya tulis pribadi, ada di situ politik dinasti saya singgung. Politik dinasti terjadi karena kembali tadi, karena seseorang sudah berubah dari pemimpin menjadi penguasa atau pembesar yang ingin melanggengkan kekuasaan, yang ingin memperpanjang the comfort zone. Tapi saya akan melawan itu mati-matian. Bahkan kalau saya dapat otoritas, pertama kali saya harus punya policy untuk memberangus itu semua. Loh, gimana Pak Wiranto meyakinkan itu, Bapak Ibu sekalian? Orang tua kita mengatakan, kalau ingin bersih-bersih, pakailah sapu yang bersih. Ya. Kalau kita pakai sapu yang kotor percuma. Maka diri Anda sebagai pemimpin, sebelum membersihkan lingkungan Anda harus bersih dulu. Saya tidak menyombongkan diri, tapi ini karena adanya satu komitmen di diri saya. Saya sebagai partai politik atau ketua umum partai politik biasanya ya punya otoritas, punya kewenangan dan dianggap biasa itu untuk menempatkan
sanak famili, anak istri sebagai pengurus partai. Itu biasa. Tapi saya mencoba dan berhasil untuk tidak seperti itu. Tidak satu pun anak istri saya, saudara saya duduk sebagai pengurus partai politik Partai Hanura. Tidak. Gimana caleg Pak? Pengurus barangkali ya caleg bagaimana? Caleg juga tidak ada. Ya. Apa Pak Wiranto barangkali nggak punya saudara? Oh ada. Ya. Saudara saya ada, pensiunan bintang 2 polisi ada, pensiunan direktur PAP juga ada, dan ingin juga nyalek, misalkan jangan. Kalau Anda nyalek, sama saja saya bohong dalam pemilu saya. Dan sekarang boleh dicari, tidak satupun saudara saya menjadi calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Saya berani untuk mulai belajar, mulai menahan diri. Dan saya jamin kalau ya, Allah mengizinkan dan rakyat membutuhkan, ya, saya tetap konsisten untuk memberantas political dynasty. Pasti saya berantas. Apakah di Banten, di mana saja, selama masih dalam kewenangan ya, pemerintahan Indonesia pasti kita berantas. Lalu sudah terjawab tadi ya. Wah ini masalah pengangguran panjang, masalah pengangguran ceritanya panjang. Tapi kalau nggak baca aja, tentu saya singkat sekali tadi itu, singkat tapi sudah mengarah ke berbagai pemecahan permasalahan. Kalau ada usulan yang terakhir, saudara saya Pak Sarya menjadi menteri, tidak jadi soal. Karena dari awal ini saya menerima beliau itu bukan karena apa-apa, karena saya melihat pribadi beliau. Melihat bahwa Pak Saryo ini cocok ya, chemistry dengan sendiri cocok, pekerja keras dan orientasinya untuk satu kebaikan. Ya, dan menemukan itu sekarang barang langka loh sekarang ini. Barang langka dan sejenis beliau ini banyak. Seperti beliau di Hanura banyak. Saya temukan satu demi satu, saya koleksi. Koleksi untuk kerja, bukan untuk pajangan, untuk kerja bersama-sama. Apakah itu ex-militer, atau itu pedagang, atau ex-birokrasi, atau pendidik, semuanya saya kumpulkan, saya coba. Memang ada nggak kerasan, wah kalau gini harapannya berat ini Pak, keluar silakan. Tapi sekarang ya ternyata memang kembali kekuatan hati nurani. Mudah-mudahan itu ya Allah, karena niat kita baik, sungguh-sungguh. Banyak orang dulu mengajarkan ini gimana Pak? Partai Hati Nurani itu katanya produk pesantren itu Pak. Oh bukan. Ideologi kami adalah ideologi ilahiyah. Saudara boleh partai politik punya ideologi macam-macam, ya. Yang macam-macam saya sebutkan nanti akan tersinggung. Tapi itu buatan manusia semua. Komunis, nasionalis, republik, itu semua kan buatan manusia.